Cara aparat Adi? kepolisian melakukan interogasi Interogasi. terhadap terduga pelaku tindak pidana dengan cara melakukan tindakan kekerasan. Pak Bernard dulu ini kayaknya. Ya, secara hukum, terutama KUHAP itu tidak dibenarkan. Jadi pengambilan keterangan dengan memaksa itu HIR, cara-cara HIR. Bahkan ditekankan soal pengakuan. Nah, untuk orang mengaku kemudian dianiaya, kemudian dipaksa, diintimidasi. Itu zaman HIR. Kemudian dengan digantinya HIR oleh KUHAP, maka penghargaan terhadap hak asasi manusia itu menjadi sangat penting. Itu pertama. Artinya seluruh proses hukum tidak boleh melanggar koridor hak asasi. Yang kedua, dengan berlakunya KUHAP, kita memegang prinsip due process of law. Proses hukum yang adil itu adalah proses hukum yang fair, yang berpatokan pada hukum acara. Tidak boleh melampaui itu. Yang ketiga, ada kontrol terhadap perilaku aparat, termasuk perilaku menekan, mengintimidasi, menjebak, ataupun cara untuk memperoleh informasi dengan cara yang unlawful, yang melanggar hukum. Jadi, kalau memang itu terjadi, ada pemaksaan, ada intimidasi atau pemukulan, itu tentu sudah melanggar hukum acara dan bisa dilaporkan kepada institusinya, terutama kalau dari penyidik ya ke Propam tentu. Itu sebenarnya prinsipnya. Kalau Pak Nah, Yusuf sendiri. yang dikatakan oleh Pak Bernard itu benar sekali. Sekarang pertanyaannya bagaimana kita membuktikan itu? Ini pertanyaan prinsip. Saya ingin memberikan cara atau tips bagaimana agar kita bisa membuktikan terjadinya kekerasan fisik ketika dilakukan sebuah pemeriksaan atau interogasi. Biasanya orang yang dilakukan pemeriksaan ini akan ditekan, dipukuli, dan lain sebagainya yang tidak bisa dia buktikan karena di dalam ruang tertutup. Karena setiap pemeriksaan terhadap seorang tersangka itu kebanyakan pada awalnya tidak didampingi pengacara atau sengaja oleh oknum-oknum tertentu disuruh tidak didampingi pengacara. Dia seolah-olah menerima, menulis, membuat suatu pernyataan bahwa saya tidak membutuhkan pengacara karena rasa takut. Dia sendiri, tidak ada pembelaan. Ini masih banyak oknum. Caranya begini gampang. Anda itu ketika ditahan di lembaga itu kan biasanya ada hari untuk dijenguk oleh keluarga. Oke. Pada saat hari dijenguk oleh keluarga setelah Anda mengalami intimidasi atau kekerasan fisik, Anda bisa minta kepada mereka untuk memfoto bekas penganiayaan. Atau tidak, Anda buat pernyataan di atas kertas yang ditandatangani, ditanggali, dan kemudian difoto oleh mereka. Sehingga ini nanti bisa dipakai. Karena begini, nanti pada saat persidangan, itu hakim akan menanyakan keterangan yang Anda buat ini benar atau Anda cabut. Itu akan ditanya oleh hakim. Nah, fungsinya adalah Anda harus bisa meyakinkan hakim bahwa ini saya cabut karena saya mengalami kekerasan fisik. Buktinya apa? Ini loh buktinya. Bahwa tanggal ini sekian setelah saya diperiksa, saya ada lebam yang sudah difoto, saya ada pernyataan yang ditulis, ada fotonya. Foto kalau pakai HP itu kan ada tanggalnya. Tidak mungkin akan bisa dibohongi oleh siapapun. Nah, ini disampaikan kepada hakim bahwa saya mengalami kekerasan fisik sehingga saya membuat pengakuan. Dengan memberikan bukti ini, hakim akan menjadi yakin. Sehingga hakim kemudian akan memerintahkan kepada jaksa untuk memanggil penyidik untuk diklarifikasi di muka persidangan. Bersama dengan yang bersangkutan. Dengan penasihat hukumnya. Nah, nanti dari sini kemudian hakim akan mendapatkan sesuatu peristiwa hukum yang kemudian dapat dipakai untuk memberikan putusan yang adil. Dari dasar putusan hakim ini nanti kalau hakim mengatakan benar telah terjadi kekerasan fisik, maka yang disarankan Pak Bernard tadi, bukti daripada putusan pengadilan ini dipakai untuk melaporkan oknum aparat tersebut kepada Propam atau Provos polisi, dan mereka harus diproses dan dikenai sanksi. Karena sanksi hukumnya ada itu. Tapi ketika ditahan kemudian dibesuk, apakah pihak keluarga boleh membawa HP masuk? Boleh, selama ini boleh. Yang tidak diperbolehkan untuk membawa handphone masuk, itu adalah ketika kita itu masuk untuk diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk melakukan jenguk di tempat-tempat rumah tahanan, kemudian di lapas, itu ada beberapa yang tidak diperbolehkan.
Tetapi kita itu untuk yang masih tahanan Polres, tahanan Polda, itu diperbolehkan kita membawa HP. Dan bisa juga dibawa oleh, kalau pengacara boleh. Oleh karena itu nanti keluarganya begitu datang kan HP-nya ditahan nih. Keluarga begitu keluar tahu dia mengalami kekerasan fisik, langsung datang pada pengacara. Oke. Laporkan pada pengacara LBH. LBH datang boleh bawa handphone. Oke. Nanti. Karena itu untuk membuktikan kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum, mereka harus dihukum. Ya. Itu tips dari rumah penyelesaian. Ada lagi Pak? Enggak, Sudah cukup. Oke.